Hadratul Al-Fadil yang saya muliakan, saya takdimi Bapak Rektor Kiai Yasni Bungo, yang kita juga berdoa semoga beliau senantiasa sehat selalu, diberkahi segala langkah-langkahnya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan usianya dalam keberkahan. Amin. Allahumma amin. Kepada Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Sugeng yang kami muliakan, Ibu Ketua DWP IAI Yasni yang saya banggakan, yang saya hormati, saya takdimi, dan hadirin semuanya, ibu-ibu, para senior-senior. Saya tuh ceramah keliling di mana-mana, ibu. Yang paling deg-degan sekarang saya itu kalau ceramah kan tadi sudah saya siapkan saya nggak berani pakai ini. Allah Akbar. Jadi kalau kita tayamum itu kan pakai debu ya ibu. Nah kemudian kalau kita lihat air itu batal tayamumnya itu. Nah saya ngelihat ketika Pak Dokter Sugeng udah kesini tambah Pak Rektor ini air melimpah semua. Saya debunya ini jadi harusnya batal ini. Cuman ya saya debunya sedang mengikuti air mengalir. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa kumpul di tempat yang baik, dengan acara yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat dan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini, kumpulnya kebaikan-kebaikan pada sore hari ini betul-betul menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma amin. Pak Rektor, Pak Dr. Sugeng, izin saya membawa permaisuri. Dan ibu-ibu, saya sampaikan sebenarnya istri saya itu 3 anaknya. Istri saya itu 3 anaknya. Ya, istrinya masih 1 ya. Maksudnya langsung Ya, cuma saya. Tapi serius ibu, ini istri saya datang dan beliau sudah merestui saya. Pernah bilang begini, ini saya nggak bohong, ada orangnya. Bah kalau abah mau poligami silahkan gitu. Yang penting izin saja, saya dikasih tahu. Oh boleh ya, boleh. Tapi syaratnya 3, kata istri saya begitu. Ini orangnya. Apa syaratnya? Yang pertama, abah harus adil secara finansial. Kalau misalnya istri muda dikasih 50.000, saya dikasih 50.000. Kalau istri muda dikasih belikan baju, saya dibelikan baju. Begitu ibu. Siap apa enggak? Saya bilang siap. Insya Allah siap. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Dia bilang yang kedua, abah harus tetap baik kepada orang tua saya. Syukur-syukur lebih baik daripada saat ini gitu. Biar mereka tidak begitu ibu hati. Siap apa tidak? Saya bilang siap. Terus yang ketiga syaratnya. Apa yang ketiga syaratnya, Dek? Dia bilang langkahi dulu mayatku. Itu. Itu Pak Rektor. Akhirnya belum jadi sampai sekarang. Syarat yang ketiga ini susah. Ternyata sama aja sama ibu-ibu dosennya. Jadi alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol aja, Bu. Ya, ngobrol-ngobrol aja. Ibu bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur sekali bisa hadir dalam kebaikan ini. Dan kalau saya lihat ini wajah-wajah ibu-ibu semuanya dari sini sampai sana, sampai Pak Rektor, ini wajah-wajah calon penghuni surga semuanya ini. Saya teringat sebuah riwayat yang tertulis dalam kitab Durratun Nasihin, di mana Rasulullah menyampaikan innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala thamanin khisolin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahlil jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Nah saya sebutin satu saja, kata Rasulullah, ciri-ciri atau calon-calon penghuni surga itu adalah ciri-cirinya wajhun malihun, wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri.
Nah ini saya lihat dari tadi, dari awal walaupun kita agak terik, kata Ibu Ketua tadi, kita tetap murah senyum, alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang kok untuk hadir di majelis ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka ta'dziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan sehat alhamdulillah, ngaji bisa berangkat alhamdulillah, jumpa sahabat alhamdulillah, ditambahi nikmat alhamdulillah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Izin Bapak. Maaf dah dulu. Bisa ibadah alhamdulillah, anak solihah alhamdulillah, keluarga sakinah alhamdulillah, ditambah anugerah alhamdulillah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, sallu ala nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, Pak Rektor yang kami takzimi, jadi Nabi Muhammad SAW yang kita peringati kelahirannya pada sore hari ini itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Dalam bahasa Arab, Rabi itu artinya musim semi. Awal itu artinya yang pertama. Jadi Rabiul Awal itu artinya musim semi pertama. Dalam kalender Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, di zaman dulu di Jazirah Arab itu Rabiul Awal, kalender Islam ketiga, bulan ketiga itu musim semi. Musim yang paling indah. Jadi negara kalau musimnya lebih dari 2 itu terindah adalah musim semi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di musim semi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ini maknanya? Seolah-olah Allah akan mengatakan kepada dunia, wahai manusia, saya sempurnakan keindahan musim semi ini dengan lahirnya seorang manusia paling pengasih, manusia paling penyayang, manusia yang akan memimpin dunia dan memimpin akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aslinya ibu bapak, bulan Rabiul Awal itu bulan biasa-biasa saja. Tidak termasuk bulan yang dimuliakan. Tidak seperti Muharram, tidak seperti Dzulhijjah, Dzulqa'dah, itu tidak. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad mulia karena bulan Rabiul Awal gitu ya, tetapi efek dari lahirnya Rasulullah SAW itu bulan Rabiul Awal menjadi bulan mulia. Dan saya pernah baca medsos itu, makanya ngapain nih kok kita harus muji-muji Rasulullah, muji-muji Nabi. Nabi itu kan manusia biasa saja seperti kita. Ada di medsos kayak gitu. Pernah baca nggak ibu? Padahal Rasulullah itu ibu, memang dia manusia biasa, tetapi bukan seperti manusia biasa. Basarun lakal basari. Zaman dulu kalau kita baca sirah, itu ketika Raja Abrahah mau menyerang Ka'bah, itu para wanita-wanita yang sedang hamil itu lari ke gunung-gunung, lari ke bukit-bukit untuk menyelamatkan bayinya dari serangan Raja Abrahah. Tetapi Aminah ini dia tetap tinggal di rumah. Kemudian kakeknya bilang, Aminah, kamu pergilah ke bukit, selamatkanlah kandunganmu itu. Karena Aminah ini sering mimpi didatangi oleh malaikat Jibril bahwa yang dikandung bukan manusia biasa, yang dikandung adalah manusia utama.
Oleh karenanya Aminah tenang saja, saya tidak akan pergi. Saya sedang mengandung manusia paling utama di jagat raya ini. Ini adalah amanah Allah dan Allah yang akan menjaganya. Dan benar ibu, ternyata Raja Abraha tidak bisa menyakiti Aminah. Dan ketika Aminah lahir, itu keluar dari perut Aminah cahaya, yang cahayanya itu sampai ke langit Sam. Nah, ini kita bisa bayangin ibu, Sam itu kan kalau sekarang Palestina, Yordania, Libanon, Suriah itu Sam ya kan. Nah, Nabi Muhammad lahir di Mekah. Sam, jarak Mekah dengan Sam itu kurang lebih 1.500 km. Begitu jauhnya. Kalau Jambi ke Jogja lewat lintas timur itu, kita dari Jambi ke Jogja lewat lintas timur ke titik 0 Jogja di Malioboro itu baru berjarak 1.355,2 km itu Pak Dr. Sugeng. Artinya apa? Cahaya yang dikeluarkan oleh Aminah saat melahirkan Nabi Muhammad itu sampai ke Sam. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan di Bungo, berarti cahayanya sampai menerangi ke langit Surabaya sana. Ini artinya apa? Artinya Nabi Muhammad akan jadi seorang pemimpin yang besar. Jadi basarun memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad itu ibu ketika lahir itu posisinya dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Tidak ada manusia bayi yang lahir di jagat raya baik sebelum Nabi Muhammad ataupun sesudah Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan sujud. Betul apa betul? Hanya Nabi Muhammad. Ketika beliau sujud, kemudian bangkit dari sujudnya, Nabi Muhammad kecil ya, waktu itu belum jadi nabi, bayi kecil ini itu menengadahkan tangannya, kemudian seperti orang yang berdoa, terus dari kedua matanya itu keluar sinar yang menerangi langit dunia. Itu luar biasa. Saat Nabi Muhammad SAW lahir, seluruh patung-patung di Ka'bah hancur berantakan. Ada gereja tumbang rata dengan tanah. Api Majusi juga mati. Jadi Nabi Muhammad adalah bukan manusia biasa yang sering ditulis di medsos ini. Ngapain mengkultuskan Nabi Muhammad? Bukan. Kita memang harus baca sholat banyak-banyak. Betul apa betul? Karena kurang sholawat, yang akhirnya hidupnya gak nikmat, gampang tercebur maksiat, hidupnya jadi tersesat. Gitu ibu, boleh kita sholawatan gitu? Izin ya Pak Sugeng. Nah, saya seperti ini sekarang, besok saya ditagih RPP sama Pak Sugeng itu. Ini mumpung pegang mic Pak Rektor. Mana RPP-nya Pak? Iya. Ini ceramahnya jadi nggak los gitu loh Bu. Oh, ya penting ngobrol-ngobrol aja. Gimana Ibu? Ditagih RPP-nya. Jadi ibu-ibu, kita memang harus banyak sholawat ya kepada Nabi. Karena Allah saja bersalawat ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat, ayo sholawat, karena Allah saja sholawat. Sholawat, ayo sholawat, malaikat saja sholawat. Siapa banyak baca sholawat, besok mati dapat syafaat dan selamat dunia akhirat, insya Allah. Kalau dilanjutin, NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Shollu ala Nabi Muhammad. Paling tidak ibu, kita sholat itu sehari, kalau sholat itu harus sebanyak-banyaknya, tetapi paling tidak 10 kali sehari itu.
pagi 10, sore 10. Karena ada sebuah hadis sahih yang mengatakan man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku hina yusbihu asra, pada waktu pagi 10 kali, wa hina yumsi asra, dan pada sore hari 10 kali, atrokathu syafaati yaumal qiyamah, maka saya akan jamin dia dapat syafaatnya di hari kiamat besok. Amin Allahumma amin. 10 kali saja. Salawat terpendek yang bisa kita lakukan adalah salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Ini saya rasa tidak nyampe setengah menit lah. Misalnya saya praktekkan begini. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Tidak nyampe seperempat menit. Betul apa betul Ibu? Nah, kita waktunya 24 jam. Kita pakai taruhlah itu setengah menit. Setengah menit setiap sore baca sholawat, setengah menit setiap pagi baca sholawat. Kita akan memperoleh syafaatnya Kanjeng Nabi besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena Rasulullah itu cinta banget loh Bu. Kalau kita kan ngaku-ngaku aja kan. Ibu cinta nggak sama Rasulullah? Kalau cinta itu semakin sore semakin semangat Ibu. Ini semakin sore iya, jangan-jangan ini hanya jasad-jasadnya aja di sini ya. Ruhnya udah ke rumah, udah belanja gitu ya. Rasulullah itu luar biasa cintanya kepada kita. Saya sebutkan satu riwayat. Dulu Aisyah, istrinya Rasulullah itu pernah bilang gini, ya Rasulullah, Allah li, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah untukku. Doakan aku wahai Rasulullah. Gitu. Kemudian Nabi langsung berdoa, Allahumma fir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarat wa ma ta'akhkhar wa ma asarat wa ma a'lanat. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang dikerjakan dengan terang-terangan maupun dosa yang dikerjakan sembunyi-sembunyi. Mendengar kayak gini Aisyah seneng banget Ibu. Aisyah seneng banget sampai dia ketawa dan merebahkan kepalanya di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Ibu DWP sering merebahkan kepalanya di Pak Rektor. Harus itu ya, kita harus mesra ya. Rasulullah SAW itu Ibu semakin tua semakin mesra Rasulullah. Rasulullah itu sering nonton bareng gitu ya. Jalan-jalan malam melihat bintang itu Rasulullah sering kayak gitu Ibu. Ibu gimana Ibu? Oh, gimana beda ya? Iya. Hidup hanya sekali ya Bu. Pokoknya kita mesra-mesrakan sebagaimana Rasulullah bermesra ria kepada para istrinya gitu. Rasulullah tuh sampai ini loh Bu, memanggil istrinya tuh Humairah ya kan? Wahai yang kemerah-merahan pipinya. Jadi kalau pipinya Aisyah itu kemerah-merahan, putih kemerah-merahan, bukan putih pucat. Kayak apel Australia itu loh Pak. Nah, kalau istri kita kan kayak apel Malang ya. Atau kayak salah pondok. Kalau Rasulullah itu kayak apel Australia gitu loh Bu. Jadi ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Jadi memang ini para suami ya, kalau memang istri kita kok kemerah-merahan pipinya gitu, ya panggil aja ya Humairah. Kalau memang istri kita tuh hitam manis, ya jangan bilang black hitam. Tapi ya Sauda, wahai istriku yang hitam manis. Kalau istrinya kita belang-belang kayak pelangi, manggilnya gimana? Manggilnya ya ampun. Istriku kok kayak gini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mesrakan. Karena apa? Suami itu kalau dalam takrif saya, dalam definisi saya, suami itu artinya surga abadi untuk istri. Itu suami. Surga abadi milik istri. Jadi surga itu adalah sebuah ketenangan, kedamaian gitu. Kan ada nih, mohon maaf ya Bu, bapak-bapak, ada seorang laki-laki, seorang suami itu kalau ketemu kawannya senyumnya luar biasa, ngobrolnya begitu renyah di warung kopi, betul Pak? Betul. Oh, pokoknya semangat, kayak tidak ada beban. Tapi giliran pulang ke rumah galaknya nggak karu-karuan, betul Pak? Ya. Kayak pengalaman ini. Ini berarti pengalaman. Aduh galaknya nggak ketulungan itu. So istrinya dijadikan apa? Latihan tinju. Ada tendangan bebas, masya Allah.
luar biasa. Kalau kita enggak, tapi di luar sana banyak sekali. Karena saya sering didatangin di orang konsul gitu Ibu, menyatakan keberadaan keluarganya. Nah kalau istri apa artinya? Istri itu adalah istana tempat istirahat suami. Jadi seorang istri itu ya tempat istirahat, harus damai-damainya gitu. Poin satu itu tak sampaikan ya ibu-ibu, ini mumpung ketemu. Kalau pas suaminya pergi dari mana-mana, pulang itu ya ibu, pantangan bagi ibu adalah bertanya dari mana bapak, dari mana abang, dari mana mas, itu nggak boleh. Itu. Jadi diem aja, diem beberapa lama, nanti kalau bapak kepengen teh atau kopi misalnya kayak gitu, itu pun juga nggak perlu langsung gitu. Tapi tidak boleh bertanya Pak dari mana. Karena apa kok kayak gitu? Itu akan menyebabkan kebohongan yang berkelanjutan bagi bapak-bapaknya gitu. Soalnya nanti kalau ditanya kayak gitu tuh ada peluang, ada celah untuk berbohong. Ya gitu ya Ibu. Jadi nggak usah, pokoknya Ibu apalagi ibu kok tahu suaminya mau pulang jam sekian, berarti ibu tuh harus dandan setengah jam sudah selesai, duduk di depan pintu. Pokoknya ingin menyambut gitu ya. Jadi ketika dibukakan tuh sudah berdandan. Ini mohon maaf nih Pak Rektor, kadang-kadang ibu-ibu nih saya tanya jujur ya. Kalau dandannya kapan tuh? Ibu dandan ke kampus ya. Iya. Kalau menurut Islam ya, kayak yang dicontohkan oleh Robiah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan, itu dandannya sehabis Isya Ibu. Jadi dandan itu sehabis Isya. Sehabis Isya dandan. Kalau habis Isya itu Ibu dandan secantik-cantiknya. Mau pakai di biru-biru, pakai sado ya. Sedo boleh itu. Pakai pakaian yang seseksi-seksinya habis Isya. Kemudian setelah itu disampaikan ke bapaknya, Pak, apakah bapak memerlukan saya malam hari ini gitu. Kalau bapaknya, saya capek banget, libur lah kan misalnya gitu ya. Ya sudahlah Pak, kalau memang bapak capek, saya ingin tidur terlebih dahulu. Cuma nanti kalau bapak menginginkan, tolong bangunin. Itu kalau Robiah Al-Adawiyah beda lagi Bu. Ketika suaminya udah bilang nggak mau, dia langsung ganti pakaian yang tadi, diganti dengan mukena, dia berkholwat kepada Allah sampai subuh. Ya ibadah sampai subuh. Makanya Robiah Al-Adawiyah ini wali perempuan. Nah sayangnya ibu bapak, kita itu istri-istri kita tuh dandanya kalau mau ke sekolahan dandan, ke kampus dandan, ke kondangan dandan, jemput rapot anaknya dandan. Kemudian apa lagi? Ke arisan dandan, ke mall dandan, ke pasar dandan. Giliran di depan suaminya gedobrak gitu ya. Nggak pakai sandal. Kadang-kadang mohon maaf BH sudah seminggu nggak dicuci, dipakai terus. Depan suaminya itu naudzubillah min dzalik. Ini kita nggak boleh lah kalau keluarga ya sini nggak boleh kayak gitu ya. Bahkan kalau dalam fikih Ibu, kalau dalam fikih itu parfum pria dengan wanita itu beda. Apa bedanya? Kalau parfum bapak-bapak itu yang aromanya menyengat. Jadi nanti kalau suaminya ibu pulang terus belum buka pintu kok sudah ada aroma, oh ini bukan suamiku yang ngetok pintu ini kan gitu. Nah, aromanya beda, itu harus tahu itu. Harus menyengat kalau bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu tidak ada menyengat tetapi berwarna boleh. Makanya ada merah-merah dan sebagainya, ada lipstick itu boleh. Tetapi walaupun ibu parfumnya tidak tidak menyengat, boleh beli parfum dua Bu. Satu yang parfum untuk bepergian, itu yang hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan saja. Yang satu parfum di tempat tidur, di kamar, yang bagaimana kita mengusahakan parfum ini menyebabkan suami kita nggak bisa tidur semalaman gitu. Nah, itu boleh. Serius ini ya. Ini serius tapi ya nggak tidur semua karena aroma parfumnya begitu indah gitu ya. Ibu bapak yang saya muliakan, ini sepertinya remeh, tapi dalam rangka mencontoh kemesraan Rasulullah SAW, ini harus kita lakukan. Jadi mesra, bahagia tidak harus mahal, betul apa betul Ibu?
Kembali ke tadi Ibu, ketika Aisyah meminta doa kepada Rasulullah, terima kasih banget ya Rasulullah, engkau telah mendoakan, engkau ini kan manusia terpilih gitu. Saya senang banget engkau mendoakan ampunan untukku, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Aisyah, wallahi, demi Allah. Lah ini hadis ini yang sangat mengembirakan kita. Wallahi, kata Nabi, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, saya berdoa semacam tadi itu untuk umatku pada tiap-tiap saya melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Jadi dulu kita belum lahir di dunia, kita belum ada wujud kita itu, Rasulullah udah khawatir jangan-jangan nanti kita itu sengsara dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya didoakan, dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk cinta Rasulullah kepada kita. Jadi cinta itu bukan kata benda, bukan kata sifat, tapi cinta itu kata kerja. Yang harus ada sesuatu yang dikejar, ditargetkan dalam membuktikan cintanya itu. Oleh karenanya alhamdulillah hari ini kita bisa memperingati pribadi yang begitu agung. Tidak ada di dunia itu seorang pimpinan, seorang presiden yang mendoakan rakyatnya setiap sholat. Betul apa betul Ibu? Tidak ada. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang orang yang luar biasa. Dari segi apapun, fisiknya luar biasa. Kita lihat dari apapun, dari nasabnya juga luar biasa. Kalau boleh saya tanya, Rasulullah itu punya bapak namanya siapa Ibu? Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak? Kapal ya. Ya, saya tak sampaikan nanti diulangnya. Nabi Muhammad SAW itu punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hasim. Hasim punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya bapak namanya Ghalib. Namanya Qusay. Qusay punya Ghalib. Ghalib apa Qusay? Ghalib ya. Ghalib punya bapak namanya Qusay dulu Pak. Ya, Abdul Manaf punya bapak namanya Qusay. Qusay punya bapak namanya Kilab. Kilab punya bapak namanya Murrah. Murrah punya bapak namanya Ka'ab. Ka'ab punya bapak namanya Lu'ay. Lu'ay punya bapak namanya Ghalib. Ghalib punya bapak namanya Fihir. Fihir punya bapak namanya Malik. Malik punya bapak namanya An-Nadhor. An-Nadhor punya bapak namanya Kinanah. Kinanah punya bapak namanya Khuzaimah. Khuzaimah punya bapak namanya Mudrikah. Mudrikah punya bapak namanya Ilyas. Ilyas punya bapak namanya Mudor. Mudor punya bapak namanya Nizar. Nizar punya bapak namanya Ma'ad. Ma'ad punya bapak namanya Adnan. Adnan punya bapak namanya Nabi Ismail alaihis salam. Nabi Ismail alaihissalam punya bapak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam punya bapak namanya Azar. Azar punya bapak namanya Nahur. Nahur punya bapak namanya Saruh. Saruh punya bapak namanya Ta'u. Ta'u punya bapak namanya Falih. Falih punya bapak namanya Hud. Hud punya bapak namanya Solih. Solih punya bapak namanya Arfarsad. Arfarsad punya bapak namanya Sam. Sam punya bapak namanya Nuh. Nuh punya bapak namanya Lami. Lami punya bapak namanya Matusolih. Matusolih punya bapak namanya Idris. Idris punya bapak namanya Al-Yarad. Al-Yarad punya bapak namanya Mahlali. Mahlali punya bapak namanya Kinan. Kinan punya bapak namanya Naus. Naus punya bapak namanya Sis. Sis punya bapak namanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad ini nasabnya jelas sekali. Makanya kalau ada orang Indonesia kok ngaku-ngaku nabi, yang dulu kan pernah ada nabi tuh Ahmad Musaddiq ya namanya, pelatih badminton tuh nasabnya aja nggak jelas. Bahkan kita bisa googling ibu-ibu dosen, sekarang itu ada sudah beberapa tahun yang lalu di Karanganyar Jawa Tengah ada nabi namanya Sutarmin. Ini di googling ada Sutarmin. Dari namanya aja kan nggak menjual ya Pak Rektor ya. Kalau kita sholawatan misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan enak ya. Coba kalau nabinya beda, Allahumma sholli
li ala sayyidina sutarmena. Nggak enak banget lah. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang patut kita sebut-sebut bukan mengkultuskan gitu ya, tetapi kita bersolawat, memuji dan sebagainya. Ini belum apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan kita, dengan perjuangan Rasulullah kepada kita. Dan kita senang-senang hari ini, senang-senang memperingati Nabi itu juga perintah Allah. Dalilnya mana Pak Amin? Dalilnya surat Yunus ayat 58. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika, maka dengan keduanya itu, yaitu dengan karunia Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, maka bergembiralah. Para ahli tafsir mengatakan rahmat paling besar adalah lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah, tidaklah engkau diutus ke dunia ini wahai Rasulullah illa rahmatal lil alamin. Sudah cukup insyaallah. Belum? Itu namanya ngontrak aja DPW lah. Boleh kita bikin yel-yel DPW? Boleh. Misalnya gini Ibu, kalau saya tanya siapa kita gitu, berarti nanti Ibu bilang gini, DWP Yasni, bahagia dunia, bahagia akhirat insya Allah gitu. Ya, biar ada oleh-oleh ya. Ya. Kita gladi dulu. Siapa kita? Berarti DWP Yasni, bahagia dunia, bahagia akhirat insya Allah. Nah, tes sekarang. Mumpung saya ngajar ya. Saya mohon maaf ya nih, mohon maaf banget. Allah, gua mohon maaf. Ya, saya besok nggak kayak gini lagi lah. Siapa kita? DP bahagia dunia, bahagia akhirat insya Allah. Insya Allah, amin Allahumma amin. Ibu yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyampaikan, atau diulang sekali lagi biar hafal ya? Ulang lagi ya, biar hafal. Siapa kita? DWP Yasni, bahagia dunia, bahagia akhirat insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti kalau disetujui Ibu Ketua nih jadi ini ya, jadi yel-yel ya, jadi yel-yel insya Allah. Ibu Bapak yang saya muliakan, kita bersyukur sekali lagi bisa memperingati Nabi, dan ini adalah perintah Allah. Jadi kalau Allah yang perintahkan dari surat Yunus ayat 58 tadi, kalau Allah perintahkan, kita melaksanakan perintah, berarti nggak mungkin ini bid'ah. Betul. Nggak mungkin peringatan Maulid Nabi kok bid'ah, wong Allah yang nyuruh kok. Bergembiralah kalian hendaknya dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kesini ini kan karena tadi disampaikan, di samping rindu kepada kawan-kawan, kita rindu yang membuncah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul? Kita itu memperingati Maulid Nabi karena takziman wa takriman wa mahabbatan li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, cinta kepada Nabi. Ini semuanya perintah Allah. Kalau Allah yang perintahkan, berarti mengagungkan Nabi sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan Nabi berarti sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Nabi sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, Rasulullah pernah bersabda begini, Tuba, beruntunglah, liman, barang siapa, ro'ani, yang melihatku, kata Nabi, wa amanabi, dan beriman kepadaku. Ini Rasulullah mengatakan, Tuba, beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Berarti siapa? Para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Beruntunglah mereka.
Tapi Rasulullah mengulang 3 kali, Ibu. Tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Liman barang siapa amanabi yang beriman kepadaku, walam yaroni, walaupun belum pernah melihatku. Kita dikatakan beruntung, beruntung, beruntung. Tapi kalau sahabat-sahabat mereka dikatakan hanya beruntung saja. Nah, orang yang tidak melihat Nabi tapi beriman, Masya Allah, ini dicatat oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, karena iman inilah yang akan menyatukan kita nanti kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di akhirat itu, Bu, satu keluarga belum tentu masuk surga semua, belum tentu masuk neraka semua. Ada yang di surga, ada yang neraka. Misalnya ada seorang bapak, ya, bapaknya di surga, anaknya di neraka. Ada nggak? Ada, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu seorang ulul azmi, seorang rasul yang dakwah siang malam. Kalau Nabi Muhammad itu dakwahnya siang aja, malamnya untuk ibadah. Tapi kalau Nabi Nuh siang dan malam, itu disebutkan dalam Al-Quran. Dakwah pengikutnya sedikit, luar biasa keimanannya. Tapi kan anak-anaknya itu nggak beriman. Maka Nabi Nuh di surga, anaknya di neraka. Ada lagi yang anaknya di surga, bapaknya di neraka. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, tapi ayahnya seorang produsen berhala. Maka Nabi Ibrahim di surga, ayahnya di neraka. Ada lagi yang istrinya di surga, suaminya di neraka, yaitu Fir'aun. Asia itu kan beriman, ya, tauhidnya luar biasa. Tapi Fir'aun adalah laknatullah alaihi. Asia di surga, Fir'aun di neraka. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di neraka. Siapa, Ibu? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut nabi, istrinya ingkar. Nabi Lut di surga, istrinya di neraka. Siapa namanya Nabi Lut, Bu? Ada yang tahu? Nabi Lut namanya Bulut. Istrinya Nabi Lut kan Ibu Lut, berarti kan Bulut. Iya. Itu jawaban yang paling aman, ya. Kalau nama aslinya Wahilah. Iya. Kemudian ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di surga, anaknya di surga, sahabatnya di surga, cucunya di surga, pengikutnya di surga, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sangat mengenaskan, Ibu. Suaminya di surga, suaminya di neraka, istrinya di neraka juga. Wah, ini keluarga paling ini. Siapa itu? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu dua-duanya di neraka. Abu Lahab, padahal istrinya Abu Lahab itu namanya siapa, Bu? Abu Lahab, gitu ya. Nanti kalau ditanya suaminya Nabi Nuh siapa, Bu? Bunuh. Julukannya istrinya Abu Lahab itu adalah Ummul Jamil, wanita tercantik di Quraisy. Wanitanya sangat cantik, Ibu, tetapi dia jahat bersama Abu Lahab ini, tidak ada kebaikannya sama sekali. Makanya walaupun cantik, tetapi dia tetap di neraka selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Nabi Abu Lahab ini dia di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak ada kebaikannya sama sekali. Tetapi Abu Lahab ini dapat dispensasi setiap hari Senin. Setiap hari Senin dia tidak disiksa. Setiap hari Senin itu dari jari jemarinya ini keluar air yang sangat sejuk dan dia meminum. Tapi nanti setelah maghrib malam Selasa disiksa lagi. Begitu seterusnya itu, Bu. Senin berhenti, nanti habis maghrib siksa lagi. Kenapa kok seperti ini? Selidik punya selidik, Abu Lahab pernah bergembira saat Nabi Muhammad lahir. Ketika dikasih tahu sama budaya yang namanya Suwaibah, wahai Tuhan, keponakan Tuhan telah lahir. Orangnya ganteng, bersih, bersinar kayak bulan purnama. Keponakan saya yang mana? Itu loh yang Aminah. Oh, Aminah sudah melahirkan, sudah. Saking senengnya, Suwaibah langsung dimerdekakan. Dan saking senengnya Abu Lahab syukuran, ngundang kawan-kawannya menyembelih unta 20 ekor.
Jadi DWP Jambi tahun depan tuh kalau mengadakan peringatan Maulid Nabi nyembelihnya sapi lah 20 ekor tuh maunya tuh dah. Ya amin. Alhamdulillah ini udah lebih 20 snacknya dah, kotak snack. Itu luar biasa. Nah kita Abu Lahab sekali loh seneng itu. Nah kita seneng tiap hari, betul apa betul? Kita baca salawat tiap hari. Apalagi tadi sudah saya sampaikan hadisnya itu ya. 10 sore, 10 pagi. Insya Allah kita akan dibebaskan dari neraka selama-lamanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ini sudah jam 3:30 Ibu. Sepertinya tidak pantas lah kalau panjang-panjang, dan izinkan saya baca pantun, nanti jawabannya Allah Allah gitu ya Ibu. 3:30. Ikan sepadi campur tempe 3:30, memang sudah sore. Allah 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 gitu ya Bu ya. Ikan sepadi campur tempe 3:30, memang sudah sore. Allah Allah Allah. Sayur pare dicampur kangkung, karena sudah sore ngajinya rampung. Sayur pare dicampur kangkung, karena sudah sore ngajinya rampung. Sholatullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah Allah Allah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah Allah Allah. Seorang mu'alaf baca Al-Quran, segala khilaf mohon dimaafkan. Seorang mu'alaf baca Al-Quran, segala khilaf mohon dimaafkan. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kepada Bapak Rektor, kepada Pak Doktor, Pak Isa, Ibu dan semuanya lah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.